Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silahkan subscribe buat yang belum, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas menarik peluang menyambut rezeki. Di video-video sebelumnya Anda telah mempelajari bagaimana Anda bisa mewujudkan hal-hal positif yang membantu Anda mencapai impian melalui hukum tarik-menarik. Teknik-teknik tersebut bertujuan untuk mengirimkan getaran positif dengan menggunakan pikiran perasaan Anda. Berikut hal-hal aktual yang dapat Anda lakukan untuk menarik peluang positif untuk kesuksesan Anda. Inilah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengirimkan getaran positif yang lebih kuat. 1. Tujuan jangka pendek harus konsisten dengan tujuan jangka panjang. Pikirkan tentang ini. Jika sasaran jangka panjang Anda adalah menghemat 1 juta rupiah dalam sebulan, apakah bijaksana untuk memiliki tujuan jangka pendek menghemat hanya 100.000 seminggu? Tentu saja tidak. Tujuan jangka pendek semacam ini tidak akan bisa mendukung tujuan jangka panjang tersebut untuk tercapai. Tujuan jangka pendek Anda harus selalu konsisten dengan tujuan akhir. Jangan berharap untuk mencapai tujuan akhir jika Anda tidak bisa komitmen pada diri Anda sendiri untuk menetapkan tujuan jangka pendek yang konsisten dan relevan. Saat menetapkan tugas untuk diri sendiri, selalu pikirkan bagaimana tugas itu akan membantu Anda dalam jangka panjang. Jadi jangan buang waktu melakukan hal-hal yang tidak memiliki efek positif yang berdampak pada visi misi Anda. Bagaimana jika itu membantu Anda menarik peluang positif? Itu nanti melalui apa yang dikenal sebagai efek bola salju. Berhasil dari hal kecil terlebih dulu, kemudian membesar. Jika Anda berhasil mencapai tujuan jangka pendek Anda akan memiliki keterampilan yang akan membantu dalam perjalanan menuju tujuan jangka pendek berikutnya. Keterampilan yang Anda peroleh kemudian akan terakumulasi dan akan membuat Anda lebih baik dalam menangani rintangan dan tantangan. Ini akan membuat Anda lebih percaya diri dalam mengambil keputusan. Kapanpun peluang mulai muncul dengan sendirinya, Anda akan dapat mengenali apakah itu peluang positif atau tidak. Yaitu peluang yang membantu Anda mencapai tujuan akhir Anda lebih baik daripada peluang yang lain. Kemudian, peluang-peluang serupa akan muncul dengan sendirinya dan Anda tidak akan lagi mengalami kesulitan dan membuat pilihan yang tepat. 2. Pastikan ucapan Anda positif. Di video sebelumnya saat kita membahas afirmasi, Anda belajar bagaimana ungkapan positif mempengaruhi cara Anda menarik kelimpahan. Ini tidak hanya berlaku untuk afirmasi yang Anda miliki, cara Anda berbicara juga harus memiliki frekuensi yang sama dengan tujuan Anda. Misal, jika Anda tidak ingin terlambat untuk janji, jangan katakan, "Aku tidak akan terlambat." Sebaliknya katakan, "Aku akan datang lebih awal." Gunakan frasa positif, hilangkan kata-kata negatif dan menggantinya dengan yang positif. Berikut beberapa contohnya. Negatif. Saya tidak dapat membayar tagihan saya hari ini. Positif. Saya akan membayar tagihan saya setelah saya mendapatkan uang. Negatif. Saya tidak punya cukup waktu untuk melakukan itu. Positif. Saya masih punya waktu untuk melakukan sebagian. Negatif. Saya mengalami masalah dalam menyelesaikan tugas saya. Positif. Saya dapat menyelesaikan tugas saya dengan sedikit bantuan. Ucapan positif bukan hanya bentuk tindakan yang akan menarik peluang. Ini juga merupakan cara yang baik untuk memperkuat keyakinan dan kepercayaan diri Anda. 3. Bersama orang-orang yang positif. Menemukan orang yang tepat untuk dimasukkan ke dalam lingkungan pergaulan Anda sangat penting untuk kesuksesan. Anda tidak hanya perlu menemukan orang dengan sikap positif, tapi Anda juga perlu mencari orang positif untuk berbagi visi dan tujuan yang sama.
Orang dengan sikap positif adalah orang yang rileks, percaya diri, dan bersemangat. Mereka selalu menemukan cara untuk mencapai tujuan dan mimpi mereka. Orang-orang ini juga mencari orang yang memiliki sikap yang sama seperti mereka. Orang-orang ini dapat membantu Anda, menyemangati Anda, bahkan mengajari Anda menjadi orang yang selalu Anda inginkan. Orang yang positif adalah yang secara langsung mempengaruhi pola pikir Anda. Orang-orang ini memiliki pengaruh dan pengalaman. Bila perlu, Anda bisa memiliki orang-orang ini sebagai mentor dan konselor Anda, dan minta nasihat dari mereka tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. 4. Perluas pengetahuan Anda. Pelajari lebih dulu bidang yang sedang Anda tekuni. Pelajarilah lebih jauh. Memiliki mentor memang hal yang baik, tapi kadang tidak cukup untuk mengajari Anda tentang seluk-beluk bidang di mana Anda ingin unggul di dalamnya. Anda harus melakukan riset sendiri atau bahkan menempuh pendidikan formal jika diperlukan. Jangan berharap akan sukses pada sesuatu yang tidak Anda ketahui. Bersama pikiran dan sikap, Anda juga harus memiliki pengetahuan. 5. Coba sendiri agar berpengalaman. Jika Anda ingin benar-benar menarik peluang yang terkait langsung dengan tujuan, yang Anda butuhkan adalah benar-benar mengalami sendiri seperti apa jika Anda bekerja di bidang tertentu itu. Anda perlu terjun di dalamnya. Jika tujuan Anda adalah menjadi sukses dengan menjalankan bisnis sepatu, Anda dapat mulai belajar bagaimana membuat sepasang sepatu itu sebenarnya. Jika Anda ingin menjadi aktor yang sukses, Anda perlu mulai mempelajari keahliannya lalu mulai bertindak. Peluang positif menjadi terbaik saat dipicu oleh tindakan yang terkait langsung dengan hal itu. Tidak ada yang akan membeli sepatu dari Anda jika tidak ada yang tahu bahwa Anda sedang membuat sepatu. Tidak ada yang akan menawarkan Anda kesempatan acting jika Anda belum pernah mencobanya. Atau setidaknya Anda harus menunjukkan keahlian Anda dalam hal atau kelebihan Anda untuk menarik peluang di dunia nyata. Tindakan akan membuat impian atau visi Anda menjadi lebih kuat karena secara langsung akan mempengaruhi pergerakan di dalam lingkungan sekitar. Tindakan yang positif dikombinasikan dengan keputusan yang positif, keyakinan yang kuat atau iman, dan sikap yang positif akan membuat Anda mencapai tujuan lebih cepat. 6. Bertindak sesuai impian Anda. Kesalahpahaman tentang law of attraction adalah seseorang hanya perlu memikirkan tujuan mereka secara konsisten, sehingga peluang akan datang sendiri kepada mereka secara ajaib. Walaupun beberapa orang memang pernah mengalami hal semacam ini. Karena law of attraction juga tidak menyangkal sebenarnya, hal-hal yang Anda harapkan tidak akan datang jika Anda tidak bertindak atas mereka. Artinya, ada tindakan yang menjadi bagian Anda untuk membuat itu terjadi. Walaupun tampaknya tindakan menjembatani manifestasi dari dimensi non-fisik ke dimensi fisik, jika melibatkan law of attraction, maka tindakan yang diambil terasa berbeda dibandingkan dengan tindakan biasa. Di law of attraction dikenal dengan istilah tindakan yang terinspirasi, yaitu tindakan yang terasa mudah, mengalir, penuh sinkronitas atau kebetulan yang positif, dan bukan tindakan masif yang didorong oleh ego, nafsu, untuk menghasilkan hasil atau perasaan-perasaan negatif lainnya. Memang getaran pikiran perasaan kita yang dipancarkan secara terus-menerus ke alam semesta. Tapi law of attraction mendorong tindakan lebih daripada mendorong pikiran. Itu karena tindakan mengirim getaran lebih kuat, secara langsung mempengaruhi hal-hal di lingkungan Anda. Jika diilustrasikan, pikiran adalah seperti angin, dan tindakan adalah seperti batu kerikil. Pikiran positif tentang tujuan Anda dapat mempengaruhi lingkungan Anda, seperti angin sepoi-sepoi yang menyentuh permukaan air kolam yang tenang. Anda akan mendapatkan sedikit riak atau gelombang. Sekarang, saat Anda memperkuat pikiran positif, angin sepoi-sepoi akan menjadi lebih kuat dan akan menciptakan gelombang yang lebih besar. Tetapi, tindakan adalah seperti kerikil yang jatuh di tengah kolam yang tenang. Mereka mengirimkan gelombang secara merata ke area di sekitar titik di mana kerikil itu dijatuhkan. Kerikil yang lebih besar akan menghasilkan riak yang lebih besar yang tersebar merata di sekitar titik tengah. Ini berarti meskipun pikiran dapat mempengaruhi kesuksesan Anda,
tindakan akan mempengaruhi kehidupan Anda di skala yang jauh lebih besar, karena mereka mengirimkan getaran ke setiap aspek kehidupan Anda. Baiklah pemirsa, itu bagian ke 80 dari video Law of Attraction Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, akan mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.